Halo sobatku dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! Jumpa lagi di channel ini. Salam sehat dan tetap semangat. Hanya ada satu cara di alam semesta ini untuk menggugah siapapun, dan mau melakukan apapun. Pernahkah Anda sesekali memikirkan hal ini? Nah, agar arwah tak penasaran, tonton video ini sampai tuntas. Benar. Hanya ada satu cara di dunia ini untuk membuat siapapun yang bersedia melakukan apapun. Yaitu dengan cara menggugah kemauannya, sehingga dia sendiri ingin melakukannya. Tentu saja kita bisa membuat seseorang menyerahkan uangnya dengan menodongkan pisau ke perutnya. Kita bisa membuat para pegawai mau bekerja sama dengan ancaman memecat mereka. Kita juga bisa membuat seorang anak menurut dengan cambukan atau ancaman. Namun metode kejam ini tidak bisa diharapkan berjalan lama. Satu-satunya cara yang bisa menggerakkan mereka untuk mau melakukan apapun adalah dengan memberi apa yang mereka inginkan. Lantas, apa sih yang mereka inginkan? Kita pernah mendengar seorang filsuf berkata bahwa desakan yang paling hebat pada sifat dasar manusia adalah hasrat untuk menjadi penting. Catat itu, hasrat untuk menjadi penting. Ya, hasrat untuk menjadi penting. Yang manusia inginkan sebenarnya tidak banyak. Tetapi ada beberapa hal yang benar-benar diharapkan, dan mereka berusaha keras untuk memenuhinya. Contohnya, kesehatan dan kesejahteraan, keuangan, kebahagiaan di akhirat, kepuasan seksual, dan kebanggaan sebagai orang penting. Hampir semua keinginan tersebut biasanya dapat dipuaskan, kecuali satu, yaitu hasrat menjadi besar atau hasrat menjadi penting. Setiap orang menyukai pujian. Ini adalah salah satu perasaan manusia yang tak ternilai dan tak terbantahkan. Contohnya, ketika seseorang memelihara beberapa burung berwarna indah dan bersuara merdu. Dia biasa memamerkan burung tersebut pada event pameran dan lomba. Dia memenangkan hadiah pertama, dan memasang pita medali juaranya pada sangkar burungnya. Dan ketika kawan-kawan berkunjung ke rumah, ia akan mengeluarkan sangkar dengan pita medali juaranya. Ia seringkali memegang pita medali tersebut, dan memamerkan pada semua orang. Burung-burung itu tidak peduli tentang pita medali yang mereka menangkan. Tetapi, pemilik burung sangat peduli. Karena pita medali ini memberinya suatu perasaan penting. Ya, perasaan penting. Nah, mungkin, jika nenek moyang kita dulu tidak punya hasrat besar terhadap perasaan penting ini, maka peradaban dan teknologi tidak akan mungkin terjadi. Hasrat untuk menjadi penting inilah yang telah menggerakkan seseorang. Dan hasrat yang sama inilah yang membuat keluarga terkaya di kota kita membangun rumah yang terlalu besar dari yang mereka butuhkan. Hasrat ini membuat mereka ingin berpakaian tren terbaru, mengendarai mobil terbaru, dan lain-lain. Hasrat ini pula yang membuat banyak muda-mudi bergabung dalam komunitas dan terlibat hal kriminal. Mereka hanya ingin agar semua orang menganggap dirinya pahlawan. Dan mereka rela menjalani hukuman, sepanjang bisa merasakan bahagia, karena muncul viral di gambar-gambar bersama para artis, olahragawan dan bintang film di surat kabar. Bagaimana kita memperoleh perasaan penting? Hal itu tergantung karakter masing-masing. Ada orang yang memperoleh perasaan pentingnya dengan memberi sumbangan untuk membangun rumah sakit, untuk merawat jutaan orang, yang belum pernah dilihatnya dan belum tentu akan ditengoknya. Ada juga yang memperoleh perasaan pentingnya dengan menjadi kriminal. Ya, perbedaan pentingnya adalah, cara bagaimana mereka memperoleh perasaan penting itu. Sejarah memberi banyak contoh dari para orang terkenal yang berjuang memperoleh perasaan penting. Para miliuner membantu membiayai ekspedisi keliling dunia, dengan persetujuan bahwa serangkaian pulau yang ditemukan akan diberi nama mereka. Manusia kadang-kadang menjadi cacat dalam usahanya memperoleh simpati, perhatian, dan mendapatkan perasaan penting. Bahkan bisa menjadi gila dalam usahanya mendapatkan perasaan penting, ketika merasa diabaikan dalam dunia nyata ini. Sebenarnya, sekitar 50% dari penyakit jiwa, dapat dikaitkan dengan penyebab fisik seperti memar otak, alkohol, toksin, dan cedera. Namun 50% lainnya, sudah jelas tidak ada hubungannya dengan sel-sel otak mereka. Diteliti di bawah mikroskop canggih, otak mereka ternyata sama sehatnya dengan otak orang normal. Lantas, mengapa orang-orang ini menjadi gila? Jawabannya adalah, karena ia merasa lebih bahagia, dan merasa lebih penting dalam kegilaannya. Jika sebagian orang merasa lapar akan perasaan penting, maka bisa jadi mereka benar-benar menjadi gila untuk memperolehnya. Tidak ada hal lain yang sangat membunuh ambisi seseorang selain mengkritik mereka.
Makanya, jangan pernah mengkritik siapapun. Biasakan dengan memberi penghargaan atau insentif kepada seseorang di tempat kerja. Dan bukan mencari kesalahan. Seperti pepatah, sekali saya mengerjakan hal buruk, saya mendengarnya selamanya. 2 kali saya berbuat baik, saya tidak pernah mendengarnya. Penghargaan yang tulus adalah salah satu rahasia dalam menangani manusia. Mungkin kita sering tidak menganggap pasangan kita, sehingga mereka jarang mengetahui bahwa kita menghargai mereka. Mungkin kita mudah sekali menuliskan 5 hal yang ingin diubah dalam diri pasangan kita. Tetapi ini malah menjadi 100 hal yang juga dia ingin berubah dalam diri kita, bahkan kita tidak mampu melakukannya. Sanjungan yang berlebihan jarang berhasil terhadap orang-orang yang cerdas. Hal itu bersifat rendah, egois, dan tidak tulus. Ada beberapa orang yang begitu lapar, begitu haus, untuk mendapat penghargaan, sehingga mereka akan melakukan segalanya. Penghargaan itu sifatnya tulus, dari hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan dikagumi dunia. Sedangkan sanjungan itu sifatnya tidak tulus, hanya di bibir saja, demi kepentingan diri sendiri, dan dibenci dunia. Seperti kata bijak, jangan takut pada musuh yang menyerang Anda. Takutlah pada kawan yang menyanjung Anda. Salah satu hal yang paling diabaikan dari kehadiran kita di dunia ini adalah penghargaan. Bila Anda menikmati masakan di rumah makan atau restoran, sampaikan pada kokinya bahwa makanan itu lezat sekali. Dan ketika seorang penjual yang letih bersikap sangat sopan dan baik, cobalah memujinya. Hal ini juga berlaku pada para pekerja di kantor, di toko dan di pabrik, juga pada keluarga dan kawan-kawan kita. Dalam hubungan antar manusia, kita seharusnya tidak pernah lupa bahwa semua rekan kita adalah manusia dan mereka lapar akan penghargaan. Biasakan meninggalkan jejak manis dari rasa penghargaan kecil dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan kita akan tercengang, melihat betapa semuanya akan semakin hangat dan indah dalam aktivitas kita selanjutnya. Pendeknya, tanamkan dalam pikiran kita, bahwa setiap orang yang saya jumpai adalah lebih baik dari saya, dalam hal tertentu. Dengan cara itu, saya akan belajar sesuatu darinya. Mari kita mencoba menemukan hal-hal baik dalam diri orang lain. Lupakan tentang sanjungan. Berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Oke sobat. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita, bahwa benar, penting sekali membuat orang lain merasa penting.